Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Nardo, kelas MBS 4G, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, NIM 1904030196. Pada video ini saya akan membahas tentang hasil wawancara dan dari tugas praktikum kewirausahaan kepada pemilik warung pengecer. Warung pengecer yang saya wawancarai pada saat itu bernama Warung Kios Amel, di mana membuka minat saya untuk mewawancarai pemilik warung tersebut karena tampilannya yang sederhana dan pelanggannya yang sangat banyak. Pemilik warung tersebut bernama Rina, usia 35 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, Kecamatan Penurang Panasapa, Desa Muladimeng. Pada awalnya dia berprofesi sebagai penjual kue, mulai sejak SD sampai dengan SMP dan saat ini. Dan ketika itu pun, ketika dia tamat SMP, dia mulai mendaftarkan dirinya ke suatu perusahaan bernama PT Sempurna. Dan ketika menunggu beberapa bulan dan dia pun diterima di perusahaan tersebut. Dan dia pun bekerja sebagai karyawan biasa sekaligus merintis usahanya sebagai penjual kue. Dan dia bertujuan juga untuk membangun suatu warung eceran pada saat itu yang ada saat ini, atau suatu kios yang ada saat ini. Dia berusaha mengumpulkan dana dari hasil kerjanya. Pada saat itu tidak berlangsung dengan mudah, tetapi dengan sangat lama dia pun berhasil mengumpulkan dana dari jerih payahnya dan mengambil dana tambahan di suatu bank dan membangun kios yang dia inginkan atau warung eceran yang dia inginkan, dan terbangunlah. Sampai saat ini kita bisa melihatnya. Di balik keberhasilannya ini terdapat kesabaran, keuletan dari seorang pemilik eceran ini, pemilik warung eceran ini bernama Rina, dan ada juga dukungan dari rekan kerjanya pada saat dia di perusahaan memberikan motivasi kepada Rina untuk selalu tetap tegar, sabar menjalani untuk mencapai apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Dan pada saat itu pun terbukti bahwa dia berhasil membangun warung eceran tersebut dan saat ini dikenal dengan Kios Amel. Dan menurut saya Rina ini adalah seorang yang bekerja keras. Dia tabah, ulet, dan sabar dalam menjalankan suatu kegiatan apapun itu. Dia bersabar menanti sehingga dia menemukan keberhasilan. Dan hal ini menurut saya memiliki kaitannya dengan teori neoklasik, kriterian entrepreneur, teori ekonomi, teori sosiologi, teori psikologi, dan teori perilaku, di mana teori neoklasik ini memandang suatu perusahaan dari teknologis, di mana individu-individu hanya dapat mengetahui biaya dan penerimaan perusahaan, sedangkan teori kriterian entrepreneur ini tentang kinerja manusia, keuletannya, kesabarannya, dan maju mundurnya suatu usaha melalui upaya dari masing-masing orang tersebut. Dan teori ekonomi itu memandang lahirnya kewirausahaan disebabkan oleh peluang usaha. Kemudian teori sosiologi itu tentang asal-usul budaya dan nilai-nilai sosial di masyarakat yang berdampak kepada terciptanya peluang dan mengelola suatu usaha. Kemudian teori psikologi, yaitu melatar belakangi diri seseorang terhadap usaha-usaha tersebut. Kemudian teori perilaku, di mana memiliki kecakapan tentang pengorganisasian, memanage
keuangan dan hal-hal yang terkait. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. UTS ini kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.